Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dwi Anwar Rahmanto. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat sebuah project IoT di mana kita bisa menyalakan peralatan elektronika menggunakan smartphone Android. Nah, di sini contoh objeknya saya kasih kipas angin ya, supaya lebih mudah saja. Jadi di sini saya memakai kipas angin hanya sebagai contoh, tapi sistem ini bisa diterapkan pada kulkas, TV, AC, dan berbagai macam peralatan elektronik lainnya. Oke, langsung saja saya akan mendemonstrasikan ya contohnya seperti apa. Di sini saya sudah memegang smartphone Android dan saya akan menyalakan kipas angin ini menggunakan smartphone Android. Saya akan menyalakan on di sini, maka kipas angin akan on. Kemudian saya akan matikan kembali, maka kipas angin akan mati. Setelah ini kita akan praktekkan langsung step by stepnya, bagaimana cara membuatnya, alat apa saja yang dibutuhkan, bagaimana kode programnya saya akan jelaskan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita akan ambil dulu smartphone kita, kemudian kita akan download aplikasi Blink dan kita akan membuat sebuah project dulu di aplikasi Blink tersebut ya. Abaikan untuk peralatan lainnya, kita akan mulai, let's go. Teman-teman, setelah kalian memegang smartphone kalian, maka langkah selanjutnya silahkan masuk ke Play Store, kemudian kalian cari aplikasi Blink. Kita searching. Nah, di sini sudah ketemu aplikasi Blink, tapi akan saya beritahu buat teman-teman di tahun 2021 ini Blink sudah memiliki dua aplikasi. Nah, di hadapan kita ini adalah aplikasi Blink tipe lama, versi lama maksud saya. Di sini adalah Blink versi lama. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada Blink IoT. Nah, ini yang versi terbarunya, teman-teman. Cuman di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi Blink yang versi lama. Karena untuk yang versi baru itu interface-nya sedikit susah atau sedikit rumit untuk dimengerti oleh pemula. Maka silakan buat pemula belajarnya menggunakan Blink yang versi lama terlebih dahulu. Kalau kalian sudah bisa memakai versi lama, nanti memakai yang versi baru nanti akan lebih mudah. Teman yang belum menginstal, silahkan diinstal dulu. Kalau sudah diinstal, baru kita akan buka. Di sini saya memakai aplikasi yang versi lama ya teman-teman, supaya pemula bisa mudah memahami. Nah, kita akan mulai buka dari beranda awal ya, supaya kalian tidak bingung. Saya akan mulai dari beranda di sini. Nah, buat teman-teman yang baru menginstal aplikasi Blink versi lama ini, maka teman-teman akan menemui interface seperti ini. Sebelum teman-teman membuat sebuah project, teman-teman harus login dulu ke aplikasi Blink menggunakan email atau menggunakan Facebook kalian ya sebelumnya. Maka saya akan login menggunakan email yang sudah saya daftarkan. Passwordnya kebetulan sudah tersimpan, langsung saya klik saja, kemudian saya login. Oke, kalau kita sudah berhasil login, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah projectnya. Di aplikasi Blink ini, maka kita klik tombol New Project. Nah, kita akan berikan nama terlebih dahulu. Kita kasih nama saja Project IoT Kipas Angin, karena kita akan menyalakan kipas angin nanti ya. Kemudian di bawahnya ada untuk mengisi device-nya ya. Device-nya kita memakai Node MCU. Kita pilih Node MCU di sini, kemudian kita OK. Nah, pasti teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa tidak memilih ESP8266? Kenapa memilih Node MCU? Padahal Node MCU itu
modul WiFi nya juga ISP8266. Nah, saya akan jelaskan. Kalau kita memilih yang ISP8266 seperti ini, maka pin-pin yang ada di interface aplikasi Blink ini adalah pin keluaran dari ISP8266. Bisa dilihat kodenya JP0, JP1, JP2 dan seterusnya. Sedangkan kita menggunakan Node MCU dengan kode digital ya, D1, D2, D3 dan seterusnya. Karena Node MCU ini adalah perkembangan dari ISP8266. Seperti ini ya. Kalau saya ganti ke Node MCU, maka nanti pin-pinnya juga akan berubah. Kita bisa lihat pinnya yang tadinya JP0, JP1, JP2 berubah menjadi D1, D2, D3 dan seterusnya, sesuai dengan pin boot pada Node MCU ya teman-teman. Oke, untuk koneksinya saya memilih WiFi ya teman-teman, karena ini adalah project IoT. Di bawahnya lagi ada tema. Temanya bebas, kalian bisa memilih yang tema cerah atau tema gelap ya. Oke, setelah itu token akan dikirimkan ke email yang kalian daftarkan untuk akun Blink ini. Oke, kita akan buktikan bahwa tokennya tadi sudah dikirim di email ya. Kita akan cek di sini. Nah, maka tokennya akan berupa seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah token yang dikirimkan oleh aplikasi Blink ke email kita yang sudah didaftarkan tadi. Maka token inilah yang nanti menentukan terhubung atau tidaknya sebuah sistem ya. Ini penting sekali, jadi ini jangan dihapus, ini di save ya. Apa itu token? Token ini adalah sebuah kode istilahnya ya, kode dimana nanti program yang ditulis di Arduino IDE bisa terhubung dengan aplikasi Blink ini. Oke, setelah selesai projectnya, maka langkah selanjutnya kita membuat sebuah tombol ya. Kita membuat sebuah tombol dari pilihan widget. Kita bisa pilih di sini plus ini. Nah, di sini banyak sekali teman-teman widgetnya. Ada button, ada style button, slider, vertical slider, timer, joystick dan lain sebagainya. Maka kita akan pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini adalah project sederhana, kalian hanya meng-on dan off-kan sebuah kipas angin, maka kita cuma butuh satu tombol saja, yaitu tombol on off. Oke, saya akan memilih button saja ya. Oke, kita akan memilih button. Kemudian ini belum selesai teman-teman, maka kita harus setting atau kita program supaya button ini nanti bisa berfungsi untuk menyalakan atau mematikan kipas angin sesuai dengan program atau coding yang kita buat di Arduino IDE. Oke, kalau tombolnya sudah kita buat, maka langkah selanjutnya kita memprogram atau men-setting tombol ini supaya nanti bisa komunikasi dengan program atau coding yang sudah kita buat pada ya aplikasi Arduino IDE ya. Kemudian kita klik caranya ya. Nah, di sini untuk namanya kita kasih nama saja saklar gitu ya, saklar atau switch, tapi di sini saya tulis saja saklar ya. Kemudian untuk outputnya kita pilih yang digital ya teman-teman, jangan analog. Kalau misalnya analog itu input dari sebuah sensor ya, itu analog. Tapi karena ini kita mengontrol, maka kita memakai digital. Ikuti saja dulu, nanti akan saya jelaskan ya. Kita pilih digital, kemudian saya pilih supaya mudah dihafal, kita pilih D7 saja ya, kemudian oke. Nah, ini sangat berpengaruh sekali teman-teman buat programnya nanti. Nah, oke. Untuk 0 dan juga 1 ini adalah sebuah kode ya. Kalau 0 berarti mati dan kalau 1 berarti on. Ini tidak usah dirubah teman-teman, biarkan saja seperti ini. Kemudian modenya kita pilih switch ya, kita pilih switch.
supaya nanti ketika kita tekan dia nyala, kita lepas dia tetap nyala. Tapi kalau kita pilih yang push, kita tekan dia nyala, kita lepas dia mati. Maka kita pilih yang switch saja ya, saklar. Nah, untuk label ini bisa kita tulis ketika dia off. Ketika kita klik kemudian dia off, kipasnya mati, maka tombolnya tulisannya adalah off. Kemudian ketika kita on, tombolnya on, maka di sini tulisannya adalah on ya. Ataupun kita balik juga tidak masalah, sesuai dengan selera ya. Oke, kalau sudah, untuk warna kita rubah supaya berbeda dengan tema Blink, kita rubah warnanya menjadi kuning ya. Setelah selesai kita kembali teman-teman. Akhirnya sudah selesai seperti ini ya. Nah, untuk mengeceknya, untuk mengetesnya, kita bisa klik di play pojok kanan atas. Maka program ini sudah berjalan, tapi di sini masih ada tanda warna merah, artinya program ini, Blink ini belum terikat atau belum terhubung dengan program pada Node MCU kita, karena memang kita belum memprogramnya. Nah, ini bisa kita klik ya teman-teman, kita bisa klik on atau off nya. Oke, kita akan matikan terlebih dahulu. Kemudian untuk memperbagus penampilannya teman-teman, maka ini akan saya besarkan dengan cara kita klik kemudian tahan, kita geser ke tengah. Nah, kemudian kita coba kita akan tes kembali, kita play. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kita klik ya, off on, off on. Maka ini adalah sebuah remote untuk mematikan dan menyalakan kipas angin ya. Oke, selesai. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah remote. Kita sudah membuat sebuah remote dengan aplikasi Blink. Sudah selesai remote-nya. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah program atau coding di aplikasi Arduino IDE. Kita pindah ke laptop. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita menuju ke laptop ya. Kemudian kita akan membuka aplikasi Arduino IDE. Nah, teman-teman yang belum memasang atau belum menginstal aplikasi tersebut, saya sudah bikinkan videonya ya sebelumnya. Saya sudah masukkan ke deskripsi, silahkan diklik di linknya atau langsung menuju ke video saya yang berjudul tutorial cara download dan install software Arduino IDE. Teman, sebelum kita membuka aplikasi Arduino IDE, pastikan dulu laptop atau komputer kalian sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil ya. Saya cek di sini dulu. Nah, ini sudah terkoneksi dengan WiFi. Selanjutnya kita akan buka Arduino IDE. Kenapa harus terkoneksi dengan internet? Karena nanti kita memerlukan servernya Arduino untuk mendownload sebuah library dan juga mendownload sebuah board ya, boardnya Node MCU ESP8266. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini adalah interface awal atau interface penampilan baru jika kalian membuka Arduino IDE pertama kalinya ya. Kemudian kita buka di sini. Nah, di sini sudah disediakan program dasarnya teman-teman. Ada void setup dan juga void loop. Apa itu void setup? Void setup itu adalah program yang ditanam di bagian ini, di bagian void setup, yang akan dibaca sekali saja, jadi hanya satu kali saja. Kemudian di bawahnya ada void loop yang artinya adalah program yang dibaca dari void setup tapi dibaca berulang-ulang kali. Nah, makanya sebuah sensor ataupun sebuah program bisa terus aktif karena adanya settingan atau program dari void loop ini ya teman-teman.
Oke, di sini saya sedikit berbeda dari tutorial mungkin di channel lain ya teman-teman. Kalau di channel lain mungkin kebanyakan adalah kalian disuruh copy paste sebuah program ya. Cuman di sini saya kepengen kalian juga bisa memprogram dari awal. Saya kepengen juga kalian bisa mengcoding dari awal, dan saya akan menjelaskannya bagian-bagian programnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita memprogram, karena di sini kita memakai aplikasi Blink dan juga kita memakai board Node MCU ESP8266, maka kita harus menambahkan nih. Jadi karena ini sebenarnya softwarenya diperuntukkan untuk Arduino dan Node MCU ESP8266 ini bukan Arduino, maka kita butuh untuk menambahkannya ke sini. Karena sifat dari aplikasi Arduino IDE ini adalah open source. Nah, caranya jika kalian memakai Arduino versi lama, kalian klik file, kemudian preference. Nah, di sini ada sebuah kolom alamat ya. Kebetulan di sini sudah diisi nih. Mungkin untuk versi yang lama belum diisi ya. Kalian bisa masukkan alamat ini. Nah, alamat ini nanti akan saya taruh di deskripsi. Nanti kalian bisa copy paste. Saya sendiri juga nggak hafal kalau alamat ini. Kalau misalnya kalian pengen cari sendiri, kalian bisa cari di internet untuk alamat boardnya Node MCU ya. Oke, karena di sini sudah ada, saya rasa sudah diinstal ya untuk board Node MCU-nya. Nah, kalau sudah dipasang ini alamat email ini, kalian klik saja OK. Maka nanti software ini akan ditambahkan sebuah link di mana nanti kita bisa mendownload board Node MCU-nya. Nah, untuk mendownloadnya kita masuk ke tools, kemudian kita pilih untuk board. Sesuai dugaan saya teman-teman, ini sudah terinstall. Karena saya ini kemarin menginstal Arduino versi terbaru ya, berarti sudah dikembangkan lagi untuk Arduino IDE-nya ini kerjasama dengan ESP8266. Kalau dulu belum ada, ini harus nambahin sendiri teman-teman. Sekarang sudah ada, jadi setelah kalian install sudah langsung ada, maka kalian tidak perlu menambahkan. Tapi kalau misalnya belum ada, silahkan kalian tambahkan di board manager ini, kalian klik ya. Maka kalian akan diarahkan kepada sebuah formulir seperti ini. Kemudian kalian tinggal mengklikkan di sini di kolom pencarian. Nah, saya bilang untuk internetnya harus stabil ya, karena dia harus mendownload sebuah link-link seperti ini. Kemudian kita ketikkan ISP 8266 maka akan keluar teman-teman. Nah, kebetulan untuk Arduino versi terbaru ini sudah terinstall teman-teman. ESP8266 sudah terinstall. Buat kalian yang masih pakai versi yang lama, silahkan di sini kalian klik install ya. Atau kalau misalnya belum terupdate yang terbaru, kalian klik update. Ini saya sudah diinstal nih. Kemudian kalau sudah diinstal kita close, maka kalian bisa memasang board Node MCU ESP8266-nya. Kita tunggu, karena memang ini harus stabil ya jaringan internetnya. Oke, kemudian klik tools. Untuk boardnya kita pilih, karena kita memakai Node MCU ESP8266, kita pilih Node MCU ESP2866. Di sini ada dua pilihan kawan-kawan, ada Node MCU 0.9 dan Node MCU 1.0. Ini sesuaikan dengan versi Node MCU yang teman-teman miliki. Kebetulan saya kemarin beli yang versi 1.0 ESP12E. Kemudian kita klik ini. Karena kalau berbeda juga, kalian salah mengklik, maka programnya juga tidak akan masuk kawan-kawan. Karena yang membacanya tidak sesuai ya. Oke, untuk penambahan board sudah selesai. Yang selanjutnya kita menambahkan sebuah library. Apa itu library? Library itu sebuah perpustakaan yang di dalamnya itu
ada sekumpulan program teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengetik banyak program, kita sudah mempunyai banyak program dalam satu perpustakaan. Itulah fungsinya menggunakan aplikasi Arduino IDE. Jadi kita dipermudah kawan-kawan. Karena kita memakai Blink, maka kita di sini ambil ke Sket, Include Library, kemudian kita pilih Manage Library. Kita tambahkan library Blink-nya. Oke, kita tunggu dulu sampai muncul formulir seperti tadi. Nah, sudah keluar formulirnya dan di sini masih download link. Inilah kenapa kalau kalian mau memprogram Arduino IDE, kalian harus memiliki kecepatan internet yang stabil ya. Oke, jika sudah download, kemudian kita tinggal klik saja kawan-kawan di sini Blink. Nah, kita klik Blink, kemudian kita enter supaya dia mencari ya, mencari library-nya. Nah, di sini sudah muncul library Blink-nya. Ternyata saya sudah terinstall teman-teman. Berarti memang untuk versi Arduino IDE terbaru dia sudah terinstall ya kawan-kawan. Ini Blink for Chinese ini tidak usah dipasang. Kita pasang yang Blink untuk Indonesia ini ya. Kemudian kita close kalau sudah dipasang. Maka saya yakin library-nya sudah muncul ya di sini. Kita cek ke Sketch, Include Library, kita cek di sini apakah sudah muncul Blink-nya. Nah, benar teman-teman, Blink-nya sudah muncul. Oke, kita lanjut ya. Maka kita akan memulai untuk memprogram. Nah, di sini saya mungkin berbeda dengan teman-teman lain. Kalau teman-teman lain mungkin kalian disuruh copy paste, tapi di sini saya akan mengajari untuk mengisikan programnya ya. Karena kita klik file, kita pilih example. Nah, kemudian kita cari Blink teman-teman. Kenapa kita pilih example? Example ini adalah program yang sudah disediakan oleh Blink untuk melakukan program dasar ya, paling dasar sekali. Kita cari Blink. Nah, di sini ada Blink. Kemudian Blink ini akan dipakai atau dikaitkan dengan sebuah board apa? Karena kita memakai ESP8266, maka kita cari di sini boardnya ESP8266, board Ethernet. Board WiFi ESP8266. Nah, di sini sudah ketemu teman-teman untuk ESP8266-nya. Dan banyak sekali pilihan di sini. Kita cari dulu di bawah. Oke, sudah mentok. Kita pilih yang paling atas saja teman-teman ya. ESP8266 yang paling atas ini ya. Kemudian kita klik. Nah, maka dia akan muncul sebuah program seperti ini kawan-kawan. Kita tinggal memasukkan atau menambahi program-program yang memang kita butuhkan ya. Jadi ini untuk program dasarnya memakai program Blink yang sudah disediakan. Supaya tidak kebanyakan kita memakai halaman Arduino IDE, untuk yang lama kita hapus karena kita sudah memiliki halaman yang siap untuk diprogram memakai Blink. Oke, untuk yang abu-abu ini kita hapus saja ya kawan-kawan. Ini tidak penting, ini hanyalah sebuah keterangan supaya kalian lebih mudah nanti. Saya hapus saja. Nah, saya akan mulai dari paling atas ya teman.
Saya akan jelaskan yang paling atas. Define Blink Print Serial. Ini adalah sebuah berfungsi. Ini adalah fungsinya untuk memberikan nama ya. Ini memberikan nama konstanta. Jadi istilahnya kalau orang awam itu ngasih nama gitu aja lah ya. Karena kita pakai blink, maka di sini define blink print serial. Kemudian yang bawahnya ada include esp8266.lib.h. Ini sih salah harusnya ya. Coba kita pakai example yang lain. File, sampel, kemudian blink, ini buat wifi. Oh, tadi salah teman-teman, harusnya not MCU bukan ESP8266. Kita akan memakai not MCU ya kawan-kawan. Sini kita memakai not MCU. Nah, yang benar adalah yang ini. Nah, ini yang benar teman-teman. Programnya untuk not MCU ESP8266. Library-nya yang ini, ESP8266 wifi.h. Yang tadi salah ya, saya akan hapus. Saya hapus yang tadi, dan kita kembali lagi yang benar di sini. Oke, saya akan kasih keterangan dulu ya. Ini saya hapus yang nggak penting. Yang abu-abu ini cuma catatan saja. Oke, define adalah untuk memberikan nama konstanta. Kemudian untuk include ya, untuk include ESP8266 wifi.h ini adalah sebuah library. Library-nya ESP8266. Library-nya not MCU ya. Kemudian untuk include blink simple ESP8266 ini juga sebuah library ya. Library-nya blink. Tanpa kalian memasukkan ini, maka sebuah library tidak bisa dipanggil. Jadi ini untuk include ini adalah fungsi untuk memanggil sebuah library. Di dalam library ada beberapa program yang memang sudah dirangkum ya dalam satu perpustakaan, yaitu yang namanya library. Oke, yang abu-abu ini saya hapus saja karena tidak penting, nanti akan membuat kalian bingung. Nah, kemudian di sini ada char out, kemudian ada out di sini. Nah, out di sini adalah token yang dikirim dari aplikasi Blink yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita ngeceknya di email. Jadi ini adalah token di email yang dikirimkannya. Saya hapus saja ya, ini saya hapus dulu. Berarti di sini tokennya masih kosong. Nah, kita akan memasukkan token yang dikirimkan dari aplikasi Blink. Berarti kita harus mengecek email. Saya akan mengecek emailnya di sini. Kemudian saya masuk ke akun Gmail saya. Saya cari token dari Blink. Nah, ini dia. Oke, tokennya adalah ini kawan-kawan. Kita copy ya token yang dikirimkan ke email kita. Kita copy, kemudian kita masukkan ke out yang ada di program ya. Nah, ini kita rapikan. Jangan sampai satu huruf pun salah ya, harus sama persis. Oke, outnya sudah.
catatannya kita hapus saja di sini. Kemudian kalau sudah, kita masukkan nama WiFi kita. Nah, di sini kebetulan saya memakai nama WiFi-nya Agung kan ya, sesuai yang ada di sini di HP. Agung. Kemudian untuk passwordnya di sini sesuai yang ada di HP. Masukkan passwordnya 123456778. Oke ya, sampai sini paham ya. Untuk define adalah pemberian nama karena kita memakai Blink. Kemudian untuk include ini adalah sebuah panggilan untuk memanggil library yang berisi banyak program. Kemudian untuk out ini adalah token yang dikirimkan melalui email kita, yang dikirimkan dari aplikasi Blink pada Android. Kemudian untuk SSID ini adalah nama WiFi kita. Kemudian untuk char pass ini adalah password WiFi kita. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke void setup. Untuk catatan saya hapus supaya tidak membingungkan. Kita masuk ke void setup, kemudian serial begin. Serial begin ini sebenarnya tidak penting ya kawan-kawan, karena ini untuk menampilkan nilai pada layar monitor laptop Anda. Tapi di sini tidak saya hapus, biarkan saja. Jadi nanti kalau serial begin ini nah, munculnya nanti di sini di serial monitor ini nanti. Tapi saya tidak akan membahas itu, saya akan membahas poinnya saja kita untuk menyalakan kipas angin kan. Oke, kemudian untuk memanggil Blinknya di sini kita ditulis you can also specify server. Nah, kita bisa milih server salah satu kawan-kawan. Saya biasanya memakai server yang atas ya. Ini saya hapus. Saya hapus catatannya. Kemudian saya pakai server yang ini. Oke. Saya pakai server yang ini ya, yang blinkcode.com 80 ini. Karena server yang bawahnya tadi sering error, teman-teman. Oke, kemudian untuk settingannya cukup begini saja, teman-teman. Ya. Kemudian untuk void loopnya blink run, selesai. Sudah selesai. Ini adalah program yang paling sederhana untuk menyalakan sebuah kipas angin atau peralatan elektronik lainnya ya. Ya, untuk on off gitu aja lah. Untuk on off pemakaian aplikasi Blink. Sudah selesai begini programnya. Jadi kalian nggak usah copy paste, saya juga pengen kalian tuh paham. Jadi programnya seperti ini aja, sudah saya jelaskan ya. Jadi ini tadi awal mulanya dari example tadi. Kalau misalnya kalian tanya, kalau misalnya tidak dari example apakah bisa? Bisa. Kalau kalian sudah sering, sudah hafal, kalian tidak perlu memakai example, kalian ketik saja langsung programnya. Misalnya include apa gitu, untuk memanggil library apa, kalian klik aja programnya. Pada intinya program dasarnya seperti ini dan silahkan dikembangkan lebih lanjut. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengupload program ini. Sebelum kita upload, kita compile dulu kawan-kawan. Di sini kita compile. Nanti kalau misalnya di sini kan tulisannya compile. Kalau misalnya tidak error, nanti kalau misalnya tidak error maka kita baru upload. Kita cek dulu apakah error atau tidak. Kalau misalnya error, nanti akan ada tandanya mana yang error, akan ada garis merah, kemudian kita perbaiki. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tulisannya adalah don't compile ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini sudah selesai ya, tidak ada error. Berarti kita siap untuk mengupload program ini pada Node.mcu kita. Kita siapkan Node.mcu nya, kemudian kita upload. Nah teman-teman, kalau kita sudah membuat programnya ya, langkah selanjutnya kita mengupload program ini ke board Node.mcu nya.
pastikan kabel data yang dipakai itu benar-benar kabel data. Jangan memakai kabel bawaan power bank, karena kalau kabel bawaan power bank itu tidak ada jalur datanya teman-teman ya. Jadi hanya arus listrik saja kalau kabel bawaan power bank. Nah, ini untuk yang hitam adalah kabel bawaan power bank, kita gunakan untuk daya nanti. Tapi di sini kita untuk mengupload memakai kabel data yang memang untuk handphone ya, supaya kita bisa mentransfer data ya. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, setelah itu kita tancapkan di sini ya teman-teman. Kita tancapkan di sini. Nah, itu sudah nyala dan di sana sudah masuk. Buat teman-teman yang belum memasang drivernya ini, kalian bisa pasang dulu drivernya ya. Kemudian kalau sudah terinstall drivernya, baru kalian bisa upload programnya. Tapi kalau kalian belum menginstal drivernya, kalian tidak bisa mengupload programnya ke bot ini. Untuk drivernya saya sudah sediakan di deskripsi. Driver untuk bot NotMCU ini silahkan nanti diinstal sesuai dengan petunjuk ya. Oke teman-teman, untuk memastikan drivernya sudah terinstall atau belum, kita bisa masuk ke menu tools ya. Kita masuk ke menu tools. Kemudian kita cari untuk port ya. Kita cari port. Ya, di sini pastikan sudah terhubung ya. Di sini ada COM5. Ini untuk namanya bebas. Yang penting NotMCU kalian sudah terhubung dengan komputer dan akan muncul di sini. Kalau di sini tidak muncul port, berarti driver kalian belum terinstall. Nah, ini sudah terinstall ya. Pastikan terhubung pada port NotMCU. Oke, kalau sudah terhubung baru kita akan melakukan uploading pada program ya. Oke, ini sekarang kita sudah siap untuk melakukan upload ya teman-teman. Kita upload ke NotMCU nya dengan cara kita klik menu upload di sini ya. Kita klik upload. Kemudian kita akan tunggu sampai proses uploadnya selesai ya kawan-kawan. Nah, ini untuk proses uploadnya selesai teman-teman, dan kalian tunggu sampai Arduino IDE memunculkan tulisan hard reset ya. Kalau misalnya sudah di hard reset, berarti NotMCU kalian sudah terpasang program baru. Nah, kalau misalnya tidak muncul hard reset, kalian bisa memastikan kembali dengan mereset secara manual pada NotMCU nya sendiri ya. Bisa diklik di sini. Nah, ini bisa diklik kemudian kalian reset, selesai. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah mengupload program pada NotMCU, kita merakit NotMCU nya ya, kita merakit hardware-nya. Oke, langkah terakhir kita merakit hardware-nya ya kawan-kawan. Yang kita butuhkan adalah board NotMCU, kemudian relay optocoupler. Kenapa di sini saya menggunakan relay optocoupler, tidak menggunakan relay yang biasa? Karena jika saya menggunakan relay yang biasa untuk NotMCU ini tidak bisa kawan-kawan. Karena output tegangan dari NotMCU ini adalah
kecil sekali, 3 volt ya. Sedangkan di sini kalau misalnya kita memakai relay yang biasa, kita membutuhkan tegangan 5 volt. Dan relay yang memakai relay biasa tidak bisa bekerja jika tegangan inputnya tidak 5 volt. Maka saya memakai optocoupler yang bisa memakai input tegangan rendah. Jadi walaupun memakai tegangan 1 volt pun relay ini akan tetap bekerja. Oke, untuk selanjutnya masalah relay optocoupler kita akan bahas di video selanjutnya untuk lebih detailnya. Kemudian kabel data, ini adalah kabel bawaan dari powerbank ya, karena kita tidak membutuhkan pentransfer data. Yang kita butuhkan hanyalah power. Di sini ada powerbank. Kemudian kita butuh 3 kabel jumper. Yang terakhir kita butuh stop kontak. Nanti di sini untuk mencolokkan kipasnya ya. Oke, untuk start perakitannya, yang pertama kita bisa lihat ya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk relaynya kita akan memilih satu relay saja ya, yang sebelah kanan, yang relay kedua ya. Bisa dilihat di sini tulisannya ada ground, kemudian ada VCC, kemudian ada input 1 dan input 2. Karena kita memakai yang relay nomor 2 ini, maka kita akan memasukkan output dari not MCU ini menuju ke input nomor 2. Oke, sebelum kita memasukkan output dari not MCU ini, maka kita masukkan dulu ground dan VCC nya. VCC nya berapa? Kita akan cek di spek relaynya. Di sini tertulis untuk inputnya VCC nya adalah 5 volt DC. Berarti kita wajib untuk memberikan input tegangan pada 5 volt DC di sini ya. Kemudian karena not MCU ini, untuk not MCU ini untuk tegangan 5 volt itu tidak ada kawan-kawan, tidak ada. Jadi tegangannya adalah 3 volt. Sedangkan di relay optocoupler ini kita membutuhkan input tegangan 5 volt. Bagaimana caranya? Caranya adalah powerbank ini sebesar 5 volt. Jadi di sini tidak ada output 5 volt, tapi tulisannya adalah tegangan input. Jadi berapapun tegangan yang masuk pada micro USB ini, maka itulah yang akan keluar. Jika micro USB ini dimasukin tegangan 10 volt, maka di sini keluar 10 volt. Nah, karena powerbank ini tegangannya 5 volt, maka di sini keluarlah 5 volt. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita akan sambungkan di sini di volt in ini ya kawan-kawan. Kita akan sambungkan di sini dengan kabel jumper. Oke, menuju ke VCC nya relay. Nah, kita jumper di sini. Oke ya, selesai ya. Kemudian selanjutnya kita jumper ground. Kita cari ground di not MCU, tulisannya GND, ada di sebelah sini, sebelahnya volt input ya, tegangan input. Kemudian kita jumper di sini. Begitu juga di relaynya, kita masukkan ke input ground ya, di pin ground maksud saya, di sini. Nih, selesai. Jadi untuk tegangannya sudah masuk kawan-kawan. Selanjutnya adalah supaya relay ini bekerja on atau off, kita membutuhkan atau mengoffkan relay ini ya, yaitu melalui pin digital pada not MCU. Oke, karena kemarin kita setting di pinnya aplikasi Blink D7, berarti di sini kita akan memilih outputnya D7 kawan-kawan. Ya. Kalau kalian setting di D6 ya kita pilih yang D6.
Oke, di sini D7 berarti kita tancapkan ini kabel jumper ini ke D7 ya. D7. Setelah kita tancapkan, karena di sini kita memilih relay yang kedua, berarti kita masukkan ke input nomor 2 ya. Di sini ya. Yang kanan ini kita tancapkan. Oke, selesai teman-teman. Sampai sini selesai untuk hardware-nya ya. Langkah selanjutnya kita akan memutus jalur netral di sini ya. Jalur netralnya kita putus dan kita masukkan ke relay supaya nanti kita bisa meng-on dan meng-off-kan si stop kontak ini ya kawan-kawan. Kita akan putus dulu. Bisa dilihat ya, ini saya putus salah satu. Ini saya putus. Kemudian saya masukkan ke relay. Masukkan ke relay. Saya masukkan di sini. Oke. Kalau normally close berarti artinya tanpa diberikan input dia sudah terhubung teman-teman. Tapi kalau normally open berarti tanpa diberikan input dia belum terhubung. Nah, saya pengennya belum terhubung ya, belum terhubung. Berarti normally open. Jika listrik ini terhubung, kalian pilih yang normally close, NC di sini ya. Ada tulisannya NC. Saya pilih yang NO, normally open. Oke ya, sudah terinstall. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini nanti masuk ke listrik ya kan, ini nanti masuk ke listrik, kemudian ke arah sini. Nah, untuk memutuskan listrik kita menggunakan relay. Relay ini dikontrol oleh microcontroller ini. Nah, microcontroller ini dikontrol oleh aplikasi Blink pada Android. Nah, aplikasi Blink pada Android bisa terhubung dengan sini memakai jaringan internet WiFi ya, memakai WiFi. Sekarang kita akan tes kawan-kawan. Oke teman-teman, ini sudah jadi rangkaiannya ya, sesuai janji saya. Kita akan menyalakan kipas angin. Jadi untuk rangkaian ini kita colokkan ke listrik rumah ya. Nah, berarti di sini sudah mengalir listrik. Tapi di sini kita putus arusnya menggunakan relay, dan relay ini dikontrol oleh Node MCU ya, microcontroller modul WiFi di sini. Kemudian untuk power Node MCU-nya saya menggunakan power bank sebesar 5 volt ya. Kemudian karena kita ingin menyalakan kipas ya, kita tinggal tancapkan saja kipas angin ya di sini ya. Kita tinggal tancapkan saja kipas angin. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ambil smartphone kita, kemudian kita masuk ke aplikasi Blink. Sebelumnya kita sudah membuat project yang kita namakan IoT kipas angin ya, sebelumnya ya. Maka untuk menyalakan kipas angin ini kita perlu memilih project kita. Kita geser ke kanan kiri, tidak ada lagi project. Kita pilih project yang kita sudah buat di sini. Kita klik. Kemudian ada logo segitiga atas paling kanan ini ya, kita play. Kalau kita belum ngeplay ini maka dia belum terhubung ya. Ini dengan catatan WiFi yang sudah disetting pada Node MCU sudah aktif ya teman-teman. Kalau WiFi nya sudah aktif, kemudian Node MCU nya diberikan power tegangan 5 volt, maka otomatis si Node MCU ini terhubung dengan internet, terhubung dengan WiFi yang sudah kita setting sebelumnya ya. Kemudian kita play di sini. Nah, bisa terlihat di sini tombolnya masih on seperti ini, berarti kita belum bisa menyalakan ya. Kemudian kita klik, ini sudah play ya, sudah tidak ada tanda merah, artinya bisa terhubung dengan baik.
Kalau di sini masih ada tanda merah berarti belum terhubung dengan not MCU itu. Maka di sini sudah terhubung, kita bisa menyalakan kipas anginnya. Kita klik on. Bisa dilihat ya, kipas anginnya menyala dan relaynya bekerja. Nah, kemudian kita matikan kipas anginnya, kita off kan, maka kipas anginnya akan ikut mati. Nah, ini adalah dasar teman-teman. Ini adalah dasar kalau kalian melihat smart home seperti yang merek terkenal saat ini, Bardi Smart Home misalnya. Saya sebutkan saja mereknya, Bardi. Kalian bisa searching di Google ya. Itu dasarnya seperti ini. Pada intinya seperti ini. Tidak harus menggunakan kipas angin. Kalau kalian misalnya pengen menggunakan lampu misalnya ya. Kalian pengen menggunakan lampu di sini ya, tinggal kita ganti lampu. Nah, kita colokkan lampu di sini. Karena saya memakai kipas angin dan lampunya saya gunakan untuk menyenteri ya, memberikan cahaya. Ya sudah, sekarang saya coba pakai lampu ya, supaya kalian puas. Sebenarnya ini sama saja, mau pakai AC, lampu, kulkas, sama saja semuanya ya. Sistemnya sama saja. Sekarang kita coba, kita menyalakan lampu. Nah, ini kita on kan, nyala teman-teman. Nah, kemudian kita off. Jadi poinnya bukan di kipas anginnya atau di lampunya, tapi di ini stop kontaknya ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat project AC, bisa dinyalakan melalui remote, atau TV bisa dinyalakan melalui smartphone. Itu yang penting ini kontaknya ini teman-teman, dan sistemnya begitu sederhana ya. Saya nyalakan supaya terang. Sistemnya begitu sederhana, cuma ini power banknya bisa kalian ganti menggunakan apa. Jadi intinya dasarnya seperti ini, silahkan dikembangkan sendiri. Relaynya harus memakai optocoupler ya. Kalau relay biasa nggak bisa, karena not MCU ini output tegangannya sangat kecil sekali. Nah, sedangkan relay optocoupler ini menggunakan cahaya ya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lah mengenai optocoupler ya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Projectnya hari ini selesai ya. Terus kalau kalian tanya, untuk jaraknya berapa jauh Bang? Ya pokok ada wifi, misalnya kalian ada di Bali, kemudian lampunya ini di sini, tapi lampunya terhubung dengan internet, ya kalian bisa menyalakan dan mematikan dari jarak jauh. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe, kemudian like, dan klik loncengnya supaya nanti ke depan bisa ternotifikasi dengan video saya yang terbaru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.